warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E4 akan mempresentasikan hubungan beban gempa dan goyangan tingkat, yang dimana anggotanya yaitu dengan saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 2021 D1B 204P. Yang kedua Sahrul Ramadan 2020 D1B 142. Yang ketiga Sukma Darmawan 2020 D1B 141, dan yang terakhir Sahrul Imam 2020 D1B 143. Baik, saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu gempa bumi yang ada di Indonesia. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi secara tiba-tiba. Gempa bumi terjadi karena faktor alam antropogenik atau kedua faktor tersebut menurut Dube tahun 2016. Gempa bumi dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi bagi suatu wilayah. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, merupakan peta zonasi gempa bumi yang ada di Indonesia. Dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena gempa bumi. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Agustus tahun 2018, korban jiwa mencapai 560 orang dan bangunan rusak sekitar 140.000 unit menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018. Sementara gempa bumi yang terjadi di Palu, Pulau Sulawesi pada September 2018, korban jiwa mencapai 2.000 orang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Klasifikasi gempa menurut proses terjadinya. Yang pertama, gempa tektonik terjadi akibat adanya tumbukan lempeng-lempeng di lapisan kulit bumi. Yang kedua, gempa vulkanik diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Gempa runtuhan yang diakibatkan runtuhnya tanah seperti longsor. Yang keempat, gempa jatuhan yang diakibatkan oleh jatuhnya benda di bumi seperti jatuhnya meteor. Yang kelima, gempa buatan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Menurut bentuk epicentrum, gempa sentral dan gempa linear. Yang ketiga, menurut kedalaman hipocentrum, gempa bumi. Yang pertama gempa bumi dalam, yang kedua gempa bumi menengah, dan yang ketiga gempa bumi dangkal. Menurut jarak epicentrum, gempa terbagi menjadi gempa yang sangat dalam, gempa jauh, dan gempa lokal. Dan yang terakhir menurut lokasi epicentrum, gempa terbagi dua, yaitu gempa lautan dan gempa daratan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya. Bangunan tinggi tahan gempa umumnya menggunakan elemen-elemen struktur kaku berupa dinding geser untuk menahan kombinasi gaya geser, momen, dan gaya aksial yang timbul akibat beban gempa. Dengan adanya dinding geser yang kaku pada bangunan, sebagian besar beban gempa akan terserap oleh dinding geser tersebut. Kemudian geser adalah struktur vertikal yang digunakan pada bangunan tingkat tinggi. Fungsi utama dari dinding geser adalah menahan beban lateral seperti gaya gempa dan angin. Bisa dilihat pada contoh di samping. Kemudian berdasarkan letak dan fungsinya. Yang pertama, bearing walls adalah dinding geser yang juga mendukung sebagian besar beban gravitasi. Tembok-tembok ini juga menggunakan dinding partisi apartemen yang berdekatan. Kemudian frame walls adalah dinding geser yang menahan beban lateral di mana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. Tembok-tembok ini dibangun di antara baris kolom. Kemudian yang ketiga, core walls adalah dinding geser yang terletak di dalam wilayah inti pusat dalam gedung yang biasanya diisi tangga atau poros lift. Dinding yang terletak di kawasan inti pusat memiliki fungsi ganda dan dianggap menjadi pilihan ekonomis. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya. Fungsi dari dinding geser pada bangunan secara umum. 1. Memperkuat bangunan. Dengan struktur dinding beton bertulang, kemudian dinding tidak hanya sebagai pembagi ruang tetapi berfungsi sebagai
struktur bangunan yang menanggung beban kerja pada gaya-gaya beam dan kolom di sekitarnya. 2. Meredam goncangan akibat gempa. Geografis negara kita pada umumnya sangat rentan terhadap gempa bumi. Dengan dinding shear wall, maka gaya gempa yang terjadi akan berkurang, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi dalam bentuk bangunan yang ada. Ketiga, mengurangi biaya pemeliharaan gedung. Dengan gedung yang menggunakan shear wall, maka kerusakan yang timbul akibat guncangan pada bangunan dapat diminimalisir, sehingga yang akan mengurangi biaya pemeliharaan harus dikeluarkan jika bangunan tidak menggunakan jenis dinding ini. 4. Daya beban pikul dinding mampu ditingkatkan. Dengan dinding kemampuan shear wall ini, beton lantai di atas kemudian menerima beban tumbuh. Besarnya kekuatan lantai akan berbanding lurus dengan ketebalan shear wall itu sendiri. 5. Umum pakai bangunan menjadi lebih panjang. Selanjutnya, fungsi dari dinding geser pada bangunan. 1. Kekuatan. Dinding geser harus memberikan kekuatan lateral yang diperlukan untuk melawan kekuatan gempa horizontal. Ketika dinding geser cukup kuat, mereka akan mentransfer gaya horizontal ke elemen berikutnya dalam jalur beban di bawah mereka, seperti dinding geser lainnya, lantai, fondasi dinding, lembaran atau footing. 2. Kekakuan. Dinding geser juga memberikan kekakuan lateral untuk mencegah atau lantai di atas dari sisi goyangan yang berlebihan. Ketika dinding geser cukup kaku, mereka akan mencegah membingkai lantai dan anggota dari bergerak dari mendukung mereka. Juga bangunan yang cukup kaku biasanya akan menderita kerusakan cukup non-struktural. Saya akan melanjutkan pada bab yang keempat, yaitu perilaku goyangan pada struktur bangunan. Perilaku goyangan pada struktur utama bangunan. Pada bangunan gedung bertingkat banyak, kekuatan struktur atas akan terletak pada jenis, penempatan, ukuran, dan bahan dari struktur utama. Oleh karena itu, struktur utama harus benar-benar diketahui sifat perilakunya. Perilaku yang harus diketahui adalah perilaku goyangan horizontal, terutama oleh beban gempa. Apabila melihat sejarah, bangunan bertingkat sudah banyak dibangun mulai abad ke-19. Sebagai contoh, Monadnock Building di Chicago, IS tingkat dibangun pada tahun 1891. Kemudian Home Insurance Building 2 tingkat dibangun pada tahun 1883 yang menggunakan rangka baja untuk pertama kali. Sedangkan untuk beton juga sudah digunakan pada tahun 1903 untuk 6 tingkat pada Engel Building, Prancis. Penggunaan rangka baja demikian cepatnya, yaitu dengan dibangunnya 102 tingkat pada Empire State Building di New York. Dari sejarah tersebut, tampaknya konstruksi rangka adalah pilihan pertama, kemudian disusul dengan jenis-jenis yang lain. Untuk itu, perlu diketahui perilaku struktur-struktur utama bangunan akibat beban horizontal. Nah, yang pertama ada perilaku goyangan pada portal terbuka. Portal merupakan gabungan antara balok dan kolom yang dihubungkan secara kaku dan membentuk bangun kisi-kisi atau grid. Portal termasuk struktur utama bangunan yang bersifat fleksibel, yaitu mampu berubah cukup besar karena balok dan kolom bertampang ramping. Pada kenyataannya, kekuatan portal akan bergantung pada yang pertama, yaitu kekakuan dasar balok dan kolom L atau flexural rigidity. Konstanta EI akan bergantung pada jenis, mutu bahan, dan dimensi potongan. Yang kedua, ada jenis join, yaitu jenis hubungan antara balok dan kolom. Apabila join bersifat kaku, maka sifat kaku tersebut akan mampu mengekang atau menahan terjadinya rotasi pada ujung batang. Sifat pengekangan pada join inilah yang memberi andil kekuatan dan portal. Di sini kita sudah masukkan gambar dari pola simpangan pada portal, yaitu ada portal terbuka dan pola goyangan. Nah, yang kedua ada pola goyangan struktur dinding. Pada dinding beton yang pendek, apabila dibebani secara horizontal, maka proses deformasi akan didominasi oleh gaya geser. Oleh karena itu, konstruksinya disebut dinding geser. Tapi pada bangunan tinggi, dinding beton menjadi ramping, lentur, sehingga dinding beton akan lebih tepat disebut cantilever wall. Dalam buku
Romo tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan utama memperkaku walls adalah untuk mengendalikan simpangan antara tingkat yang cukup besar yang umumnya terjadi pada tingkat-tingkat bawah struktur portal terbuka. Oleh karena itu, kadang portal terbuka lebih ditunjukkan untuk menahan beban vertikal saja. Menurut Wolfgang Scheurer pada tahun 1977 dalam Pawirodik Romo 2012 menyatakan, walaupun struktur utama jenis ini sangat populer, tetapi berdasarkan pengalaman, jenis moment resisting frame hanya efektif untuk 20 tingkat ke bawah pada konstruksi beton dan 30 tingkat ke bawah untuk konstruksi baja. Karena struktur dinding yang merupakan struktur yang kaku, maka perilaku goyangan lebih dipengaruhi oleh lentur atau fleksur, kecuali untuk struktur dinding yang pendek. Nah, di sampingnya ini ada gambar letak dan pola goyangan struktur dinding. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan yang menggunakan struktur shear wall. Yang pertama ada Binus Square. Nah, yang kedua ada Wuhan Saiboyuan Residence Community yang ada di Cina. Dan yang terakhir McKinley Tower di Alaska. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan lanjut di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.